Yuk kumpul seru, tambah ilmu baru, hidup bugar makin happy tiap hari. Bersama Rumpi Sehat, ruang edukasi, inspirasi seputar kesehatan. Hey, 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 hey. Hey. Assalamualaikum, halo Sobat Sehat. Selamat datang kembali di Rumpi Sehat, ruang untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi seputar kesehatan. Yang selalu membahas isu-isu kesehatan dengan ringan namun penuh makna. Hari ini kita akan membahas sebuah inovasi yang bukan hanya tentang pelayanan, tapi tentang harapan, tentang keselamatan, dan tentang masa depan generasi kita. Angka kematian ibu dan anak masih menjadi tantangan yang harus kita jawab bersama. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi terus berupaya dan berinovasi melalui Permata Hati, persalinan 6 tangan aman, sehat, dan terlindungi. Lalu bagaimana konsep 6 tangan ini? Bagaimana implementasinya di lapangan? Dan sejauh mana inovasi ini mampu berkontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak? Mari kita kupas tuntas di episode kali ini. Alhamdulillah telah hadir di studio Rumpi Sehat Dr. Anggraini dari Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak Ika. Selamat siang. Masya Allah, orangnya cantik, kalem, tapi semangatnya luar biasa ya, Dokter. Oke, top. Baik, Dokter, kali ini kita akan membahas mengenai inovasi. Oke. Siapa sih yang nggak tahu gitu ya, Dokter, Banyuwangi adalah gudangnya inovasi. Salah satunya adalah Permata Hati, persalinan 6 tangan, aman, sehat, dan terlindungi. Saya ingin tahu, Dokter, Permata Hati itu sebenarnya apa sih, Dok? Permata Hati benar, singkatannya persalinan 6 tangan, aman, sehat, terlindungi. Ya. Sebenarnya Permata Hati itu adalah konsep persalinan yang sesuai standar. Sesuai standar itu kalau menurut Peraturan Menteri Kesehatan itu ditangani oleh tim medis yang beranggotakan 3 orang. Paling tidak 3 orang. Siapa yang 3 orang itu? Pokoknya ada dokternya. 1 dokter dan 2 bidan, atau 1 dokter dan 1 bidan dan 1 perawat. Jadi tim itu terdiri dari 3 orang tenaga medis dan non medis. Tenaga medis dan paramedis. Ya. Kemudian program ini juga merefresh kembali bahwa ada layanan persalinan di puskesmas. Jadi Permata Hati ini di-launch untuk menyatakan bahwa puskesmas siap melayani persalinan 24 jam. Di semua kabupaten, di semua puskesmas di Kabupaten Banyuwangi itu siap melayani persalinan 24 jam. 24 jam, Oke. baik itu puskesmas yang rawat inap ataupun yang rawat jalan gitu ya. Betul. Berarti 45 puskesmas ini sudah melayani persalinan 24 jam. Betul. Oke, Dok. Kenapa sih, Dok, harus 6 tangan? Kenapa nggak cukup 2 tangan atau 4 tangan saja gitu, Dok? Harus 6 tangan seperti itu? Dulu kita persalinan 1 orang atau 2 tangan aja oke. Tapi makin ke sini kita menghadapi challenge-nya banyak. Jadi ibu-ibu yang bersalin itu 15% aja mungkin yang aman. Yang 85% berjalan tanpa penyulit persalinan itu. Tapi yang 15% ini kan mungkin akan terjadi komplikasi. Nah, bayangkan jika kita sendirian menangani persalinan dengan penyulit, nggak ada temannya. Wah, itu sangat horor mereka. Horor ya? Horor. Jadinya Peraturan Menteri Kesehatan itu mensyaratkan bahwa persalinan harus ditolong oleh 3 orang. Berbagi tugas sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya, sehingga persalinan dilakukan secara aman dan sesuai standar. Jadi kita sebagai tenaga medis kalau ada tim itu lebih tenang juga ya? Lebih tenang, juga lebih aman juga buat pasiennya. Karena yang satu handle bayi, yang satu handle ibunya, yang satu ngelihat secara umum. Dokternya pasti akan melihat secara umum, ini kurang apa nih? Iya. Oke, ibunya aman nggak? Ininya apa? Kayak gitu. Berarti ibu aman, bayi juga harus aman ya? Iya. Kadang kan kalau satu orang bayinya lahir, siapa terusan yang nolong bayinya? Gitu. Nah, itu padahal di kenyataannya bisa juga lebih dari 6 tangan ya, Dok, karena ada iya, suami betul. Ada suaminya, ada ibunya, gitu ya, Dok, ya. Yang jadi banyak. Yang 6 tangan ini membantu persalinan, yang tangan-tangan yang lain ini membantu doa. Supporter. Ya, Oke, luar biasa.
Untuk ini dok, untuk latar belakangnya sendiri apa sih dok sampai muncul inovasi permata hati ini? Ini berita buruk sebenarnya ya Mbak. Waduh, apa dok? Berita buruknya adalah kita di Banyuwangi itu angka kematian ibu dan angka kematian bayi itu naik turun, tapi nggak pernah di bawah 15 per tahun. Jadi 15 orang ibu Oh, ya. per tahun. Yang tahun 2025 itu Banyuwangi ada 19 ibu yang Yang meninggal. meninggal. Permata hati ini kita mulai kan bulan Maret 2025. Mm-mm. Kita berkaca di tahun 2024 ada 28 ibu yang meninggal. Ibu hamil, nifas, ibu yang saat melahirkan yang meninggal. Yang meninggal. Oke. 28 28 itu di tahun dalam 2024. betul. Tapi semenjak adanya inovasi permata hati ini menjadi 19. 19. Berarti Alhamdulillah. ada penurunan yang Ada signifikan penurunan, ya, Dok, ya? walaupun ya nggak itu asalnya nggak hanya karena permata hati aja, Iya, karena iya. kita semangatnya permata hati ini adalah tidak hanya di persalinan saja, tapi juga kita lihat dari masa sebelum bersalin, masa kehamilan, kita mempersiapkan ibu, mempersiapkan keluarga, bagaimana keluarga bisa menerima ibu hamil, bisa menerima bayi, dan bisa membuat lingkungan yang sehat buat keluarganya. Itu sebenarnya misinya permata hati itu lebih luas seperti itu. Secara luas permata hati itu konsepnya seperti itu. Untuk gambaran kegiatan secara detailnya dok, seperti apa permata hati? Berarti yang seperti sempat dokter jelaskan tadi, tidak fokusnya tidak hanya waktu di persalinan aja ya dok ya? Sebenarnya. Berarti sebelum juga ya dok? Sebelumnya. Detailnya seperti apa dok? Sebelumnya di saat ibu itu hamil, kita puskesmas menyiapkan ada kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil. Jadi ibu-ibu diajari untuk mempersiapkan kehamilan. Diajari untuk mengetahui tanda bahaya. Tanda bahaya kehamilan. Kehamilan, tanda bahaya persalinan. Kalau ibu-ibu yang udah pernah punya anak banyak, ya udah biasa. Pengalaman ya. Udah pengalaman. Sudah ya. punya pengalaman. Okay. Tapi kalau ibu baru, ibu yang jauh dari keluarganya, yang nggak ada support partnernya, support sistemnya kurang ya. Kelas ibu hamil ini kita buat memfasilitasi gitu. Iya, memfasilitasi untuk belajar gimana caranya punya bayi itu seperti apa. Terus hamil itu nanti bakalan seperti apa. Kelas ibu hamil di kelas ibu hamil ini yang hadir siapa dok? Kelas ibu hamil ini ibu hamilnya sama partner. Partner nih bisa ibu mertua, misalkan bisa suaminya jauh ya, bisa keluarga terdekat lah. Keluarga bisa mertuanya barangkali. Bisa mertuanya kalau tinggal sama mertua ya. Terus juga saat hamil itu kita di puskesmas ada USG yang mendeteksi kelainan atau sedikit pun kelainan atau deteksi dini. Deteksi dini bahwa ada sesuatu di dalam kehamilannya. Itu USG, namanya USG Screening Obstetri. Dilakukan oleh dokter umum di puskesmas paling tidak 2 kali dalam masa kehamilannya. Selama masa kehamilan. Berarti trimester pertama USG bisa dilakukan di puskesmas. Betul. Di 45 puskesmas juga dok? Betul. 45. Jadi tidak perlu kita ke rumah sakit, maksudnya gitu? Tetap ya dok ya? Jadi itu kan USG-nya tuh screening, Mbak Ika. Oh gitu ya. Jadi kalau misalkan ditemukan ada, kok aneh ya gitu. Misalkan ditemukan bayinya kembar. Oke, dokternya akan merujuk untuk ke SPOG. Kira-kira ini persiapannya apa aja nih untuk ibu hamil ini, untuk kehamilan dengan kembar ini harus bagaimana. Terus misalkan deteksi kalau di trimester pertama itu apakah kehamilannya letaknya benar di dalam rahim atau di luar rahim. Nah, kadang ada yang di luar rahim. Di luar rahim. Atau bayinya
tidak berkembang gitu. Oh. Ada ininya tapi tidak berkembang. Iya. Itu teman-teman puskesmas bisa mendeteksi. Hmm. Cuman pada kasus-kasus yang melebihi kompetensi teman-teman dokter maka akan dirujuk. Oh, Ya tetap seperti itu ya, tadi, dirujuk ya, misalkan ya. ketemu KET, kehamilan ektopik, kehamilan yang di luar rahim, rahim, maka ya dirujuk nih cepat-cepat. tetap dirujuk tetap dengan dirujuk. temuan yang dari dokter puskesmas. Betul. tadi. Oke, selain itu apa lagi dok? Selain itu Mbak, selain itu setiap ibu hamil itu kan punya buku KIA. Buku KIA kayak gini ya, Dok, ya? yang kayak gini. Waktu zaman kita dulu namanya KMS, Kartu Menuju Sehat, ya. KMS cuma Oke. selembar, Ya. isinya grafik. Iya, Nah, betul. sekarang sama Kementerian Kesehatan itu dikembangkan menjadi buku cantik seperti ini, warna pink. Isinya nggak cuma KMS yang grafik doang, tapi juga edukasi. Edukasi. Gitu. Boleh Juga pinjam nggak, Dok? ada, boleh. Ada lembar pemantauan ibu hamil. Keren nih menurutku sih. Ada lembar pemantauan ibu hamil yang Maaf dicentangin. dok, saya buka dari depan dulu ya dok ya. Nggak apa-apa. Oke, ini Sobat Nggak apa-apa Sehat ya. mulai dari awal ada daftar isinya adalah mengenai kehamilan, kemudian melahirkan, kemudian setelah melahirkan sampai menyusui, sampai perjalanan anaknya sampai umur 5 tahun juga. Betul. Kemudian ini mengenai 1000 Hari pertama kehamilan. kehidupan, kemudian kehamilan sampai ini apa dok, follow up untuk konsumsi tablet tambah darah juga ya dok ya. Kemudian ini mengenai ibu hamil, kemudian sampai ibu nifas, wah keren nih dok bukunya dok. Sampai ada pemantauan juga bayi, perkembangan bayi, pertumbuhan bayi juga dok sampai balita ya dok. Sampai balita. Kalau dulu di zaman kita cuma ada grafik ini. Betul. betul ya. Sekarang udah komplit. Oke, sampai Jadi sampai status harapannya- imunisasi anak sampai umur 5 tahun juga ada. Harapannya sih ibu hamil, ibu yang punya balita itu tidak mencari informasi yang salah. Ada nih informasi yang akurat dan terpercaya. Buku KIA. Dari buku KIA. Dan ini dapatnya kita dari Di gimana, Dok? puskesmas dong. Di puskesmas atau Ada. di posyandu juga. Di posyandu bisa. Dan gratis ya dok. Gretong. Gratis. Gratis Sobat Sehat, buku setebal Ada ini. tulisannya nih, gratis. Oh iya, gratis ya, gratis bisa didapatkan di posyandu atau puskesmas. Betul. Baik dok, untuk ini dok, berarti ibu di rumah juga bisa melakukan pemantauan ya dok. Misalkan, oh ada tanda bahaya selama kehamilan, misalkan ternyata kok ada flek darah seperti itu ya. Di sini juga bisa mantau harian ya dok. Bisa ya? mantau Wah, harian. keren. Sampai Mas Hanifas juga bisa. Juga ada kan pemantauan harian. Dan kita itu punya bantuan Mbak Ika namanya Bukader yang di seluruh desa ada. Jadi Bukader ini membantu untuk mendampingi ibu-ibu hamil dan ibu-ibu balita. Jadi yang mendampingi bukan hanya keluarga aja, Tapi Bukader Bukader, kalau biasa Bukadernya nemu bahaya, ini nih misalkan ada laporan gitu Bukader dari ibu hamilnya. lapor gitu ya, Dok? Lapor, misalkan kan ibu hamil ada sesuatu di kehamilannya, dia bisa ngomong sama Bukader nanti Lapor menyampaikan ke Bu Bidan wilayah. Itu juga makna permata hati yang perlu Permata lebih hati. luas. Oke, jadi inovasi ini tidak fokus di persalinan saja, tapi mulai dari kehamilan, kemudian persalinan sampai masa nifas ya dok ya. Oke dok, kembali lagi ke inovasi ini, siapa saja sih dok yang bisa melahirkan di puskesmas ini dok? Yang melahirkan di puskesmas, yang bisa ditolong di puskesmas adalah ibu hamil yang nggak punya resiko tinggi. Oke. Karena Resiko tinggi itu contohnya apa dok? Misalkan contohnya nih, ibu hamil dengan hipertensi. darah tinggi. Iya. Oke. Ibu hamil dengan bekas seksio sesaria. Berarti ada riwayat operasi di Betul. Di persalinan kehamilan sebelumnya. Oke, oke. Kemudian ibu hamil yang dulunya kejang saat melahirkan, eklamsi. Ibu hamil dengan diabetes. Itu ibu hamil yang bayinya ternyata sungsang. Itu tidak bisa ditolong di puskesmas. Tapi secara umum, ibu hamil yang usianya aterem, maksudnya aterem itu siap untuk lahir. Siap lahir normal maksudnya. Siap lahir normal, 37 minggu sampai 40 minggu kehamilan, dia bisa. Kemudian tidak ada plasentanya letaknya benar, tidak menutupi jalan lahir, itu bisa di puskesmas. Kalau misalkan ada item-item yang meragukan, maka dirujuk. Dirujuk ya dok ya. Oke. Insya Allah.
Berarti Sobat Sehat bisa barangkali ada tetangganya atau ada saudaranya yang lagi hamil, bisa disarankan untuk melahirkan di puskesmas ya dok ya, pastinya dengan persalinan 6 tangan, bahkan lebih karena ada suami dan mertua. Betul. Oke, baik dokter, terima kasih sekali informasi yang sudah disampaikan kali ini, luar biasa. Namun di siang hari ini dokter, kami tidak hanya mengundang dokter Anggi sebagai narasumber, siang ini kami juga akan mendatangkan narasumber satu lagi. Beliau adalah Pelaku penasaran ya? dulu dok. Oh, Biar penasaran dulu. Nggak boleh Oke, spill. Nggak boleh akan spill. saya hadirkan setelah yang satu ini. Yuk kumpul seru, tambah ilmu baru, hidup bugar makin happy tiap hari. Bersama Rumpi Sehat, ruang edukasi, inspirasi seputar kesehatan. Hey, 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 hey. Hey. Nah, Sobat Sehat, telah hadir di tengah-tengah kita Kepala Puskesmas Klatak, Dr. Gigi Risa Pasasia. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Selamat siang. Dokter, alhamdulillah bisa hadir di studio Rumpi Sehat. Nah, kenapa Dokter Risa diundang hadirkan di sini? Karena saya sudah mendengar bahwa Puskesmas Klatak ini sudah melayani kurang lebih 65 persalinan selama di tahun 2025. Wah, luar biasa sekali. Nah, mungkin ada tips and trick nih dok, gimana caranya inovasi Permata Hati ini bisa berjalan sampai saat ini? Ya, alhamdulillah Mbak Eka, untuk Puskesmas Klatak sejak Permata Hati dicanangkan Juli 2025, kami sudah siap siaga, nakesnya, terutama ibu bidan dan dokternya sudah siap untuk memberikan layanan persalinan kepada ibu hamil, tentunya yang wilayah kerja Puskesmas Klatak dan sekitarnya. Jadi kami juga sudah mengkampanyekan kepada lintas sektor terkait, kader-kader kami infokan bahwa Puskesmas Klatak meskipun Puskesmas Rawat Jalan bisa memberikan layanan persalinan 24 jam. Jadi kami standby 24 jam untuk bisa memberikan layanan persalinan. Layanan persalinan luar biasa ya dok. Jadi selain tenaganya sudah siap, sarana prasarana juga disiapkan ya dok, seperti itu ya dok ya? Sebenarnya untuk 2025 itu kami sedikit terbatas. Iya. Ada keterbatasan awal-awal. Iya, ini keterbatasan ya, Dok. karena kami sedang menjalankan renovasi Oh, gedung. iya. Nah, jadi tapi dengan keterbatasan itu tidak mengurangi semangat nakes untuk memberikan layanan. Jadi ibu bidannya, dokternya itu dan perawat admin puskesmas pun ikut terlibat. Jadi dalam tidak hanya yang persalinan karena proses rujukan itu kan membutuhkan tidak hanya nakes saja, tapi ada driver, adminnya untuk mempersiapkan rujukan itu juga dibutuhkan. Jadi kami semua bersatu untuk bisa menjalankan layanan persalinan ini. Jadi ya, tim yang solid ya dok ya. Insya Allah. Oke. Dari 65 ini dok ada, alhamdulillah sehat semua ya dok, ibu dan bayinya ya dok ya. Alhamdulillah, karena ini memang upaya kita untuk menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi ya. Jadi alhamdulillah di 2025 wilayah kerja Puskesmas Klatak tidak ada zero angka kematian. Alhamdulillah. Ya, jadi tapi memang angka kematian bayi kami masih ada ya, jadi kami harapkan nanti 2026 dengan sekarang gedungnya sudah baru dengan fasilitas yang lebih baik, mungkin kami bisa lebih menekan lagi angka kematian bayi. Jadi bentuk ikhtiar kita ya dok ya. Iya. Oke dok, selama proses persalinan ataupun berjalannya inovasi ada mungkin suka duka yang bisa diceritakan dok? Iya pastinya ya, jadi semua tim itu kan karena kami rawat jalan, belum terbiasa dengan layanan malam hari kan, kalau ibu bersalin tidak bisa hanya pagi saja, jadi tiba-tiba ada on call untuk ibu bersalin tengah malam ya, harus siap siaga. Jadi ada yang hadir, sudah di grup itu sudah diinformasikan bahwa akan ada pasien yang datang dan gitu. itu sudah terjadwal ya dok, misalnya bidangnya siapa? Iya. Jadi sudah harus siap. Kami Kalau sudah dokternya siap. cuma satu? Berarti lah Kita harus ada siap. 2. Oh alhamdulillah ada 2 ya dok berarti Iya, ya. jadi memang berganti. Berarti berganti. Iya. Oke, luar Jadi itu insya Allah kami sudah siap, dan sekarang 2026 sudah mulai terbiasa sudah. Jadi
Dan sasaran ibu hamilnya juga karena sudah banyak yang ANC di puskesmas, itu sudah bisa diedukasi oleh Bu Bidan, oleh dokternya. Karena USG juga kan mereka juga trimester pertama, trimester ketiga juga USG di puskesmas, jadi sudah diedukasi lah, dimotivasi bisa bersalin di puskesmas, monggo bisa dimanfaatkan. Dan sasaran puskesmas Klatak untuk ibu hamilnya sekitar di atas 800 ibu Di hamil. tahun Dalam 1 tahun. Dalam 1 sasaran tahun? kami, iya. 800 ternyata banyak Iya. juga yang hamil ya. Ya, jadi setidaknya mungkin 50% bisa bersalin di puskesmas itu sudah sangat baik. Ya, Oh. ya mungkin yang lain lahirkan dengan kondisi komplikasi, resiko tinggi, berarti kan harus dirujuk ya. dirujuk di rumah sakit atau mungkin di BPM yang sudah bekerja sama gitu. Jadi kalau intinya kami ingin menjaring persalinan itu, utamanya wilayah kerja kami, jangan sampai ya mungkin masih ada persalinan dukun atau apa itu yang Jangan sampai jangan sampai gitu bukan ya. zamannya ya, Dok. Wah, jadi kami mengharapkan semua kader dan tokoh masyarakat ataupun PKK bisa mengkampanyekan, bisa persalinan di puskesmas. Oke, jadi ini juga bentuk kerjasama dengan Linsek juga ya, Dok, di Iya, sektor. pastinya. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa support dari lintas sektor. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Oke, makasih Dok atas sharingnya yang luar biasa kali ini. Mungkin ada closing statement dari Dr. Anggi dulu, mungkin, Dokter? Buat ibu-ibu hamil di luar sana atau suami-suami yang istrinya lagi hamil atau ibu mertua yang menantunya sedang hamil, jangan ragu untuk periksa kehamilan di puskesmas dan melahirkan di puskesmas di Kabupaten Banyuwangi. Oke, Dokter. Untuk Dokter Risa mungkin ada pesan atau closing statement yang bisa disampaikan untuk sobat sehat di rumah? Ya, kami sampaikan kepada masyarakat khususnya wilayah Puskesmas Klatak yang sedang hamil ataupun yang akan memprogram kehamilan, monggo fasilitas layanan di Puskesmas Klatak sudah sangat baik, bisa dimanfaatkan mulai dari ANC, USG, ya, persalinan 24 jam kami siap memberikan layanannya. Baik, Sobat Sehat, sudah kita dengarkan bersama informasi yang sangat menarik dari kedua narasumber kita. Semoga informasi hari ini semakin menguatkan kita bahwa setiap ibu berhak mendapatkan persalinan yang aman, sehat, dan terlindungi. Semoga dengan program Permata Hati ini, Nakes hadir untuk memastikan ibu dan bayi mendapatkan pendampingan terbaik dari nakes yang berkompeten. Mari kita jaga keselamatan ibu dan buah hati, karena dari persalinan yang aman akan lahir generasi yang kuat. Baik, Dokter, ada tagline di Rumpi Sehat. Rumpi Sehat, ngobrol santai, ilmunya nyampai. Oke. Siap, Dokter? Siap. Oke. Rumpi Sehat, ngobrol santai, ilmunya ilmunya nyampai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Hidup bugar makin wabarakatuh. happy tiap hari bersama Rumpi Sehat, ruang